saat iring-iringan jenazah Sultan menuju pemakaman Imogiri. Saat itu Slamet, kuda Ngarso Dalem yang sering diajak belusukan, mengekor persis di belakang kereta Pralaya. Kok bisa begitu ya? Padahal nggak ada yang mengendalikan kudanya. Seakan-akan kuda itu ingin mengantarkan dan juga melihat terakhir kalinya Sultan Hamengkubuwono IX sebelum nanti dimakamkan. Ada beberapa warga melihat sosok mirip Ngarso Dalem lagi mengendarai mobil berwarna merah tanpa kap di pantai. Sosoknya tuh percis banget. Dan ia mengitari bibir pantai selama beberapa kali. Sampai akhirnya Sultan mengarahkan mobilnya ke laut dan masuklah tuh mobil berserta sang Sultan ke Laut Selatan. Anehnya nih, menurut informan tersebut, warga kemudian nggak melihat Sultan itu muncul lagi ke daratan. Berdasarkan informasi yang gue baca nih guys ya, dari Komandan Search dan Rescue Pantai Parangtritis disebutkan, jadi sewaktu dirinya itu kecil, dia sering banget tuh dengar ada orang-orang tua atau orang-orang lain yang membicarakan tentang hal ini. Iya, jadi guys, gue udah lama banget nggak scary tale. Tapi biasanya teman-teman membership pasti masih lihat lah gue scary tale sebulan sekali karena hanya tayang di membership doang. Belum lama ini kita mendengar telah berpulangnya Raja Keraton Surakarta, Pakubuwono ke-13. Yang video-video itu juga udah viral guys ya. Dimakamkan di pemakaman Raja Mataram Imogiri. Kalau kalian pernah ke sana, wah luar biasa banget tuh kompleks pemakamannya. Karena kita harus naik tangga satu demi satu hingga sampai ke puncak. Gua aja tuh pas ke sana ngos-ngosan ya, karena mungkin itu juga lagi di siang hari. Dan gue jadi membayangkan ya ketika jenazah Raja Keraton Surakarta Pakubuwono ke-13 dinaikkan satu demi satu anak tangga hingga sampai ke pemakamannya. Luar biasa banget pastinya. Nah, bicara tentang raja, kalian tahu nggak nih? Kalau raja-raja di kerajaan, khususnya yang ada di Jawa, juga punya pengalaman misteri yang berhubungan dengan dunia lain. Masa sih bang? Emang ada? Nah, gue usahain nih, cerita yang ada pada kali ini, tahunnya nggak jauh-jauh amat lah, masih ada di tahun 1900-an. Seperti apa kisahnya? Langsung kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengalami hal misterius ini ketika masih menjadi putra mahkota. Raja-raja Jawa itu guys, jadi kerap dikaitkan dengan hal-hal gaib. Gak terkecuali Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang walaupun dirinya itu udah mengenyam pendidikan ala Belanda sejak umur 4 tahun. Jadi pada Oktober 1939, ayahnya Sultan Hamengkubuwono ke-8 mendadak memanggil pulang dirinya. Pulanglah tuh Gusti Raden Mas Doro Jatun untuk ketemu ayahnya. Nah, ternyata ayahnya Sultan Hamengkubuwono ke-8 memberinya sebilah keris Joko Piturun kepada dirinya. Di mana dalam tradisi suksesi Keraton Yogyakarta, keris Joko Piturun itu diberikan Sultan kepada calon penggantinya. Nah, setelah 3 hari keris Joko Piturun itu diserahkan, Sultan Hamengkubuwono ke-8 jatuh sakit. Sehari kemudian, 22 Oktober 1939, Sultan pun meninggal dunia. Sebagai putra mahkota, Gusti Raden Mas Doro Jatun ternyata nggak langsung jadi raja guys pada saat itu. Karena masih terikat kontrak politik dengan Belanda sejak era Pangeran Mangkubumi mendirikan Yogyakarta. Jadi kontrak politik antara keraton dengan Belanda itu harus diperbarui ya setiap ada pergantian sultan. Jadi sebelum Sultan Hamengkubuwono ke-9 nanti dinobatkan sebagai raja, nah waktu itu kolonial yang mengambil alih kekuasaan sementara keraton
yang dipegang oleh Gubernur Lushin Adam. Lushin Adam adalah seorang pegawai kolonial yang berpengalaman. Nah, di situ juga dia terus melakukan kontrak politik yang sangat alot tuh dengan Gusti Raden Mas Doro Jatun. Perundingan berjalan alot banget tuh dari November 1939 sampai Februari 1940. Ada beberapa hal yang nggak bisa disepakatin sama kedua belah pihak, mulai dari pepatih dalam, Dewan Penasehat, dan juga prajurit keraton. Belanda pengen jabatan pati itu harus persetujuan dulu Gubernur Lushin Adam. Tapi hal ini nggak disepakatin sama Hamengkubuwono ke-9 karena secara nggak langsung itu bakal jadi cuman kepanjangan tangan Belanda doang di lingkungan istana. Lalu, Gusti Raden Mas Doro Jatun juga menolak keinginan Belanda soal Dewan Penasehat. Lushin Adam ini pengen komposisi Dewan Penasehat itu separuhnya tuh orang Belanda, nah separuhnya lagi lingkungan keraton. Ini tentunya nggak adil banget ya, ditambah soal prajurit, Belanda menginginkannya juga menjadi bagian tentara Hindia Belanda. Nah, atas keinginan inilah Gusti Raden Mas Doro Jatun nggak pengen menuruti hal tersebut. Perundingan dengan Gubernur Lushin Adam yang terus-terusan terjadi alot selama 4 bulan, ini menguras tenaga fisik dan juga mental. Sampai akhirnya di siang hari itu pada tahun 1940 ketika Gusti Raden Mas Doro Jatun itu lagi tertidur, antara sadar dan tidak sadar dia mendengar wisik atau bisikan. Suara bisikan itu nggak tahu dari mana, tapi yang jelas suaranya itu mirip dengan suara mendiang ayahnya. Tole tekeno bae, londo bakal lunga saka bumi kene. Yang arti kurang lebih, udah tanda tanganin aja nak, nanti nggak lama Belanda akan pergi dari sini. Nah, begitulah wisik itu berbunyi. Serasa mendapatkan petunjuk tuh, akhirnya Hamengkubuwono ke-9 langsung pergi menemui Lushin Adam. Dan pada saat itu juga ditandatanganin lah tuh kontrak politik yang selama ini alot banget perundingannya. Belanda juga bingung ya, kok tiba-tiba berubah pikiran banget nih Sultan Hamengkubuwono ke-9, ada apa? Ya udahlah, tapi pertandatanganan kontrak itu pun dilangsungkan pada saat itu. Setelah hal tersebut, pengangkatan Gusti Raden Mas Doro Jatun sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-9 dilakukan. Ia menerima Kiai Ageng Kopek, keris usaka utama keraton berbentuk jalak sangu tumpeng, bersarung kayu cendana, yang hanya berhak dipakai oleh Sultan Hamengkubuwono. Butuh 3 tahun bagi Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk melihat kembali wisik dan bisikan gaib yang ia terima. Karena pada saat itu, Jepang mulai menunjukkan diri sebagai kekuatan baru tuh di Asia. Nah, hal ini juga yang bikin Belanda itu jadi ketar-ketir dengan kekuatan Jepang. Makanya pada saat itu, Belanda coba merayulah Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk melarikan diri ke Australia bila nanti Jepang datang. Tapi sang Sultan pun menolak, dia pengen tetap berada di Yogyakarta apapun alasan kondisinya. Dia berpikir bahwa kalau nanti ikut ke Australia, lah jadi sandera politik doang dong alat negosiasi Belanda sama Jepang. Karena Sultan itu nggak mau ikutin Belanda, akhirnya Belanda nih niat udah kita culik aja nih si Sultan. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Belanda memerintahkan Camat Wates menebang pohon kelapa di area calon tempat pendaratan pesawat dan penempatan pasukan penculik Sultan. Tapi sayangnya Jepang lebih dulu masuk ke Yogyakarta. Belanda pun resmi menyerah tuh di Kalijati, Subang. 5 tahun kemudian dari bisikan tersebut, gejolak politik global itu benar-benar terjadi dan bikin pengaruh untuk Indonesia. Karena kan terjadi momentum kekosongan kekuasaan yang akhirnya dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan pada Agustus 1945. Nah, kalau kalian dengar cerita ini, berarti kan kalian jadi tahu ya kalau perjuangan kemerdekaan itu sangat tidak mudah. Pertanyaannya, apakah itu sebuah kebetulan atau tidak wisik atau bisikan gaib tersebut? Siapa di sini yang sering ke Jogja? Nah, kalau kalian sering ke Jogja, pasti kalian akan menemukan delman. Terus juga sering mendengar suara langkah kaki kuda. Tapi pernah nggak kalian dengar malam-malam nih suara langkah kaki kuda? Nggak ada kudanya. Nah, cerita ini berkembang setelah kepulangan Sultan Hamengkubuwono ke-9.
tokoh pejuang kemerdekaan, mantan wakil presiden dan Sultan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, awal bulan Oktober meninggal dunia di Rumah Sakit George Washington, Amerika Serikat. 2 Oktober 1988, Sri Sultan Hamengkubuwono meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Kabar meninggalnya Sang Sultan itu belum sampai ke Yogyakarta, tapi di saat yang bersamaan, banyak orang melihat munculnya tiba-tiba pelangi putih atau teja batang. Pelangi putih ini muncul di kompleks kerajaan pagi hari. Bener aja tuh, nggak lama setelah kemunculan pelangi putih itu, kabar duka datanglah sampai di Keraton Yogyakarta. Bagi sebagian orang mengartikan kemunculan dari teja batang itu sebagai sebuah pesan, tanda keraton akan kehilangan rajanya. Persiapan pemakaman pun mulai dilakukan, mulai dari upacara sampai nanti kan akan ada iring-iringan ya untuk pemakaman di kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram Imogiri. Pada saat itu banyak banget orang yang datang, ribuan orang datang untuk melayat kepergian Sultan. Mereka mendoakan dan juga mensolatkan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Tapi ada yang menarik nih saat iring-iringan jenazah Sultan menuju pemakaman Imogiri. Saat itu Slamet, kuda Ngarso Dalem yang sering diajak belusukan, mengekor persis di belakang kereta Pralaya. Pelananya itu dibiarkan kosong tanpa ada yang mengendalikan kuda tersebut. Walau kosong, tapi langkahnya itu terlihat seolah-olah ada yang mengendalikan kuda hitam ini. Langkah kuda kekar itu seirama dengan berjalannya kereta yang membawa jenazah Sultan menuju tempat peristirahatan terakhir. Kalau gue udah lahir dan ada di sana saat kejadian itu, mungkin gue akan bilang, kok bisa begitu ya? Padahal nggak ada yang mengendalikan kudanya. Seakan-akan kuda itu ingin mengantarkan dan juga melihat terakhir kalinya Sultan Hamengkubuwono IX sebelum nanti dimakamkan. Tentu banyak juga yang kehilangan sosok Sultan Hamengkubuwono ke-9. Karena memang beliau terkenal juga ya perjuangannya melawan Belanda dan juga merebut kemerdekaan untuk Indonesia. Setelah Hamengkubuwono ke-9 berpulang, banyak orang mengatakan melihat penampakan mirip Sang Sultan di pantai selatan Parangkusumo. Ada beberapa warga melihat sosok mirip Ngarso Dalem lagi mengendarai mobil berwarna merah tanpa kap di pantai. Sosoknya tuh percis banget. Dan ia mengitari bibir pantai selama beberapa kali. Sampai akhirnya Sultan mengarahkan mobilnya ke laut. Dan masuklah tuh mobil berserta Sang Sultan ke laut selatan. Anehnya nih menurut informan tersebut, warga kemudian nggak melihat Sultan itu muncul lagi ke daratan. Berdasarkan informasi yang gue baca nih guys ya, dari Komandan Search dan Rescue Pantai Parangtritis disebutkan, jadi sewaktu dirinya itu kecil, dia sering banget tuh dengar ada orang-orang tua atau orang-orang lain yang membicarakan tentang hal ini. Tapi kalau sekarang menurutnya udah nggak ada lagi tuh yang ngomongin atau dari mulut ke mulut lah tentang hal tersebut. Nah, kira-kira apa yang dilihat sama warga pada hari itu? Siapa di sini yang orang Jogja? Jadi guys, Sultan Agung itu dikenal sebagai salah satu penguasa yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam itu mencapai puncak kejayaannya. Sultan Agung dapat membawa kerajaan Mataram Islam mencapai peradaban kebudayaan yang lebih tinggi. Sultan Agung merupakan sosok yang secara besar-besaran melakukan perlawanan terhadap Belanda yang kala itu adalah VOC. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC dilakukan di Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Sultan Agung nggak mau berkompromi dengan penjajah dan VOC kala itu. Akan tetapi sayang, serangan-serangan dilakukan oleh kerajaan Mataram kala itu harus kalah karena VOC berhasil membakar lumbung padi makanan pasukan kerajaan Mataram Islam saat itu. Nah, cerita misteri ini gue dapet pas gue lagi ngobrol sama salah satu temen gue, si Amri, di kampus UI. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, ada dua orang nih yang datang pengen nemuin Sultan Hamengkubuwono ke-9.
Yang satu orangnya itu adalah pengawas kehutanan dan yang satu itu adalah petani. Pengawas kehutanan pengen menyerahkan bungkusan putih yang isinya itu dalamnya ada tombak yang ujungnya tuh warnanya putih juga yang terbuat dari campuran timah sama logam. Nah, sedangkan petani itu pengen datang untuk memperlihatkan pucuk tombak warna hitam yang berbentuk tokoh wayak, Semar. Ketika itu, sang petani tiba-tiba aja pingsan. Gue nggak tahu ya apakah petani itu sempat kesurupan dulu, apa dia langsung pingsan. Yang jelas ketika petani itu nggak sadarkan diri, dia tuh nggak bisa diangkat sama 6 orang pegawai Sultan Hamengkubuwono ke-9. Uniknya di kejadian ini, bungkusan ujung tombak hitam yang terselip di dada petani itu langsung diambil sama Sultan Hamengkubuwono ke-9. Baru setelah itu, petani yang pingsan bisa diangkat. Nah, pada saat ini pula terjadi kekacauan di mana terjadi aksi pemboman RRI Yogyakarta oleh Belanda. Terpaksa Sultan Hamengkubuwono ke-9 meninggalkan kantornya untuk melihat tempat kejadian peristiwa tersebut. Selang beberapa waktu, sang petani yang pingsan itu akhirnya siuman lagi. Nah, ketika ditanya kenapa pingsan, sang petani itu bercerita, tiba-tiba aja tadi dia ngelihat ada seorang berbadan besar, tinggi gagah, memakai jubah warna hijau dan ubel-ubel warna merah. Orang itu megang petani tersebut sampai dirinya tuh nggak bisa nafas. Petani itu gemetar. Nah, ada yang meyakini kalau dari ciri-ciri perawakan yang disebutkan oleh petani tersebut, diyakini sosok itu adalah sosok Sultan Agung. Setelah peristiwa itu, cepat-cepatlah si petani menyerahkan ujung tombak hitam tersebut ke Hamengkubuwono ke-9. Karena peristiwa ini, maka Hamengkubuwono ke-9 meminta agar petani dan pengawas kehutanan untuk ziarah ke makam Sultan Agung di Imogiri. Entah ini sebuah pesan kebetulan atau bagaimana, tapi yang jelas serangan-serangan yang dilakukan oleh Belanda di gedung-gedung sekitar titik 0 km itu dengan tujuan utamanya adalah menjatuhkan bom di RRI. Karena gedung RRI inilah yang pengen dibungkam supaya siarannya itu tidak mengorbankan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Bom pun akhirnya mengenai separuh bangunan museum yang ada di sana, tapi siaran itu masih tetap berlangsung. Itu yang bikin pihak sekutu tuh jengkelnya setengah mati. Akhirnya penyerangan kembali dilakukan pada 27 November 1945 yang mengenai bangunan Balai Mataram sehingga bangunan tersebut hancur. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak mudah dan berlangsung cukup lama untuk mempertahankan kedaulatan negara dari serangan-serangan sekutu. Itu deh guys, akhir dari episode ini, dimana udah lama banget gue nggak scary tale secara umum karena biasanya membership ya. Kangen juga nih rasanya. Tapi buat kalian yang pengen join membership supaya bisa lihat scary tale yang secara eksklusif, langsung aja kalian bisa join di sini nih. Karena nanti kalian akan mendapatkan video-video yang emang nggak pernah ada di mana-mana, khusus para membership doang. Sebenarnya mungkin ini bukan kisah misteri raja-raja Jawa kali ya, tapi lebih tepatnya raja atau sultan di Kesultanan Yogyakarta. Kisah ini tuh berkembang dari mulut ke mulut dan kalau kalian cari artikel-artikelnya juga pasti nemu kok kalau di Google. Nah, awalnya itu gue sebetulnya lagi ngobrol aja sama temen kampus gue di UI. Nah, lagi cerita-cerita kayak gini kok gue kepikiran, ya udahlah gue bikin aja kontennya buat kalian semua. Dan dari video ini kita jadi sadar betul ya bahwa perjuangan perlawanan terhadap penjajah Belanda itu sangat tidak mudah dan penuh intrik di dalamnya. Ya kita harus bersyukur juga ya udah melewati masa-masa itu walaupun tiap zaman ujian-ujiannya pasti beda lagi. Nah, kalau kalian punya pengalaman atau cerita horor yang berhubungan dengan kayak begini-begini nih, boleh banget dong kirim aja langsung nih, siapa tahu nanti bisa gue ceritain lagi atau malah bahkan gue undang ke podcast RJL.
Gua rasa cukup demikian episode pada kali ini. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.